Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Nurul. Sebelum bertanya, saya ingin bercerita mengenai perjalanan rumah tangga saya. Alhamdulillah saat ini usia pernikahan saya dan suami sudah memasuki tahun ke-11. Mungkin dari luar terlihat kami baik-baik saja, tapi rumah tangga kami sebenarnya diuji juga, terutama dalam perjuangan menjemput buah hati. Kami menikah tahun 2015 waktu itu. Harapan kami sederhana. Waktu baru menikah, kami hanya ingin punya anak, mendengar suara tangisan bayi di rumah, dipanggil ayah dan ibu. Qadarullah 1 tahun menikah, saya juga belum hamil juga. Lalu kami memutuskan untuk periksa ke dokter. Saya dan suami berdua diperiksa dan saya baru tahu ternyata saluran tuba saya keduanya tersumbat. Itu artinya secara medis saya tidak bisa hamil secara alami. Dan dokter bilang satu-satunya cara untuk hamil hanya dengan program bayi tabung. Jujur waktu itu kami belum siap secara mental dan finansial untuk memulai bayi tabung. Jadi kami berhenti ke dokter dan kami mencoba ikhtiar non medis terlebih dahulu seperti minum herbal, jamu-jamuan, terapi pijat, urut. Dan setelah 3 tahun berlalu, qadarullah usaha-usaha itu belum ada hasilnya juga. Malah saya jadi merasakan nyeri haid yang luar biasa waktu itu. Lalu saya kembali ke dokter dan periksa, qadarullah saya terdiagnosa kista endometriosis di sebelah ovarium kanan saya. Tahun 2018 itu adalah tahun pertama saya melakukan operasi. Setelah saya operasi, kami memberanikan diri untuk melangkah maju ke program bayi tabung yang pertama. Saya kira bayi tabung itu langsung berhasil ya pada waktu itu, saya nggak kepikiran macam-macam. Ternyata program bayi tabung pertama saya belum berhasil juga. Alhamdulillah di tahun ke-10 program kehamilan kami berhasil. Saya bisa merasakan hamil, saya bisa mendengar detak jantung janin yang ada di rahim saya bisa melihat bayi kecil di layar USG. Itu kami sangat bersyukur dan bahagia sekali. Tapi ternyata ujiannya nggak berhenti sampai di situ. Saat saya jadwal kontrol berikutnya, dokter bilang detak jantung janin saya berhenti. Dan bayi saya dinyatakan meninggal di dalam kandungan. Saya sangat hancur sekali waktu itu dan butuh waktu untuk mengikhlaskan. Bahkan setiap hari rasanya kayak mimpi buruk, gak ada semangat hidup lagi. Yang saya pikirin bukan cuma diri sendiri, tapi saya merasa bersalah sama suami karena belum memberikan keturunan. Belum bisa kasih cucu untuk orang tua dan mertua saya. Alhamdulillahnya suami dan keluarga saya semuanya sayang sama saya dan mendukung. Mereka support system saya. Tapi tetap aja saya seperti merasa bersalah. Saya pernah bilang ke suami, kalau kamu nikahnya sama perempuan lain mungkin kamu udah punya anak, gak kayak sekarang. Tapi suami saya gak pernah marah, gak pernah menyalahkan saya. Dia selalu mendukung saya, bahkan menemani saya ketika bolak-balik ke dokter, mau ikut diperiksa juga. Kalau saya sedang bed rest istirahat karena promil, suami yang menyediakan sarapan, makanan, bahkan mau menghandle
pekerjaan rumah. Masya Allah, alhamdulillah itu benar-benar rezeki untuk saya di balik ujian yang luar biasa ini. Jadi total 11 tahun saya sudah melakukan program bayi tabung 8 kali. Operasi pengambilan sel telur 5 kali. Dan operasi-operasi lainnya untuk penunjang keberhasilan promil itu udah belasan kali dengan biaya yang gak sedikit. Baik, Mbak, apa yang mau ditanya sama Ahilman? Iya. Jadi memang kadang saya kan merasa lelah juga ya Ustadz. Tapi kami masih ingin terus berjuang. Kadang itu yang bikin saya sedih juga bukan karena gagal hamil ya, tapi omongan dari orang-orang sekitar yang suka nanya, kapan hamil? Udah isi belum? Bahkan ada yang membandingkan, anak saya yang kemarin nikah udah hamil, kok kamu belum? Kebalap lagi deh. Itu udah berkali-kali saya dengar seperti itu. Jadi saya tuh benar-benar nyesek sekali, apalagi kalau dengar berita tentang anak yang dibuang, disiksa orang tuanya. Jadi sebagai manusia ya, walaupun saya masih ingin terus berjuang, saya juga tetap masih ada overthinking, kepikiran, kekhawatiran akan masa depan, seperti menanyakan apakah saya nanti bisa punya anak, bagaimana nanti masa tua saya dengan suami kalau tanpa anak. Jadi yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking yang saya rasakan. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, definisi ikhlas dan pasrah itu seperti apa? Karena ada yang bilang ke saya, udahlah pasrahin aja, udahlah ikhlasin aja, kalau dikejar nanti malah gak hamil-hamil. Padahal di kondisi kesehatan yang seperti saya, sudah tidak ada saluran tuba, saya tidak bisa hamil alami, saya membutuhkan pertolongan dokter untuk program kehamilan saya. Jadi apakah saya salah jika saya berjuang terus sampai di titik saya tidak mampu lagi untuk berjuang? Bunda. Mbak Nurul, terima kasih sudah hadir di kajian hati. Saya percaya kisah yang beliau sampaikan boleh jadi mewakili banyak orang di luar sana yang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan, para pejuang garis 2 yang luar biasa. Satu hal yang pasti, anak itu titipan dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Dan anak itu anugerah dari Allah. Maka teruslah berdoa kepada Allah agar kemudian Allah pantaskan kita untuk diberikan amanah hadirnya keturunan dalam rumah tangga kita. Dan jangan pernah memahami kebahagiaan rumah tangga itu hanya sebatas dengan hadirnya anak, bukan. Kebahagiaan rumah tangga itu ada saat apapun yang menimpa di keluarga kita menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Mbak dan suami, kalian boleh diuji dengan ujian seberat apapun, asal satu, Allah tidak pernah pergi di hatimu. Allah tidak pernah hilang di hatimu. Dan teruslah berharap kepada Allah, karena berharap kepada manusia banyak kecewanya. Berharap pada usaha kita juga mungkin ada gagalnya. Pada akhirnya berharap terbaik hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagi Allah sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, tapi kalau Allah mau bisa jadi. Berat menurut kita, tapi kalau Allah mau ringan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Yang kedua, Mbak sayang, kadang kalau kita mau bahagia, jangan terlalu sibuk mendengarkan penilaian manusia. Ingat, surga neraka tak ditentukan oleh penilaian manusia. Pujian manusia tak membuatmu masuk surga.
Hinaan manusia tak membuatmu masuk neraka. Belajar tutup telinga dari pertanyaan dari orang lain. Dan ini pelajaran, mohon maaf ya, pemirsa Trans TV, jangan suka bertanya sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Bertanya kapan punya anak, Allah yang paling tahu jawabannya. Kapan menikah, Allah yang paling tahu jawabannya. Ingat ya, belajarlah menghindari sikap namanya fudul. Namanya apa? Fudul. Fudul itu sikap berlebihan untuk bertanya tentang sesuatu kepada orang lain, padahal pertanyaan itu menyakiti hati orang lain. Bagi kita itu pertanyaan, tapi bagi orang itu rasa sakit yang terus ada di hatinya. Kalau gak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Gak usah bertanya sesuatu yang malah menyakitkan bagi hati orang lain. Maka Mbak, tutup telinga dari semuanya. Ikhlas itu berproses, tentu tidak mudah. Yang tidak boleh itu menyerah, yang tidak boleh itu terserah, yang harus itu berserah. Bukan menyerah, bukan terserah, tapi apa? Berserah. Apa bedanya? Menyerah tidak ada usaha, terserah tidak ada tujuan. Yang benar berserah. Maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Mbak, ikhlas bukan pasrah, ikhlas bukan diam, ikhlas bukan pergi, ikhlas itu berserah, terus berusaha, terus berdoa. Hasilnya biarkan nanti Allah yang menuliskan apa yang terbaik untuk kita. Dan pemirsa yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan, terus berdoa, terus berusaha. Semoga Allah hadirkan di waktu yang tepat. Mungkin bukan di waktu yang cepat, tapi pasti di waktu yang tepat. Insya Allah. Aku mau bilang ke suami, yang pertama, terima kasih banyak karena sudah tetap berada di sisi saya. Di tengah kekurangan saya ini masih mau terus berjuang bersama. Dan insya Allah mudah-mudahan apapun ujiannya kita bisa menjalani rumah tangga ini menua bersama dan bahagia walaupun belum ada keturunan. Insya Allah saya percaya keajaiban Allah itu ada, karena katanya kalau kita berdoa Allah insya Allah akan mengabulkannya. Jadi saya sampai saat ini masih terus berjuang, berdoa siang malam tanpa henti, dan kami selalu berharap Allah suatu saat akan mengabulkan doa dan harapan kami. Alhamdulillah setelah saya bercerita banyak kepada Ustadz, saya merasa lega ya. Dan saya juga tadi sempat mendengar Ustadz memberi nasihat untuk saya bahwa memang ternyata berjuang itu harus, kita tidak boleh menyerah tapi harus berserah.